Oh, di diem no, di mute kabeh. Ini Ya, aku. sudah dengar? Sudah. Yang ini yang berbicara toh? Kok orang kerungu? Di mute bisa. Di mute kabeh ta. Orang Dengar di ya? mute. Ini ngomong kan banter. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu karena kami mute dulu biar suaranya jelas ya. Mohon untuk di mute. Di mute. Kalau rupane Ya, yang belum mute monggo diklik mute nggih. kosong. Nah, dia kosong. Mohon di mute ya. Iki lebih lima yang belum. Yang itu lapo. Iya, banyak yang belum komit ya. Mbak Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala SD NU Nurul Islah. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite SDNU Nurul Islah, seluruh tenaga pendidik beserta staf karyawan, serta Bapak Ibu wali siswa SDNU Nurul Islah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat online via Zoom. Insya Allah dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, susunan acara pada pagi hari ini adalah acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ibu Komite SDNU Nurul Islah. Acara yang ketiga, sambutan Bapak Kepala SD NU Nurul Islah. Acara yang keempat, sosialisasi kegiatan belajar mengajar oleh Wakakurikulum. Acara yang kelima, tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah doa penutup. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada acara-acara selanjutnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Biniyati doa wassalamu ala qabul bijahi sayyidi rasul wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin. Baiklah Bapak Ibu, acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Komite SDN Nurul Islah. Kepada yang kami hormati, Ibu Emma Yuliana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Sekolah SDN Nurul Islah Arianto beserta staf jajaran Dewan Guru yang saya cintai. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Zoom meeting yang dilakukan oleh SDN Nurul Islah pada pagi hari ini. Mungkin mohon maaf sebelumnya saya sambutan pertama karena sebentar lagi saya ada acara lagi di dinas. Pada acara pagi hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh wali murid kelas 2 sampai dengan kelas 6 yang sudi berkenan mengikuti acara Zoom pada hari ini. Untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu sampai selesai, mohon acara ini disimak dengan seksama ya seluruh wali murid kelas 2 sampai dengan kelas 6. Mungkin nanti saya nggak bisa mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya selaku ketua komite di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan dukungannya kepada semuanya sehingga SD kita semakin jaya ke depannya. Amin. Kelas 6 yang kemarin telah melakukan wisuda, saya ucapkan selamat semuanya. Dan untuk tahun pelajaran ini mudah-mudahan kita bisa bertatap muka lagi bersama Bapak dan Ibu Dewan Guru. Kita di sini kangen sama Bapak dan Ibu guru semuanya. Dengan adanya pandemi ini, mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir ya semuanya. Agar kita bisa bertatap muka dan melakukan pembelajaran penjagaan. Dari pandemi ini sangat mewabah di Gresik, terutama di kabupaten di wilayah Kebumas. Dari itu mohon ditertibkan protokoler pemerintah yang telah diwajibkan. Maka dari itu saya berpesan kepada semuanya agar nantinya seumpama sekolah mulai masuk kembali agar anak-anak diberitahu sebelumnya. Soalnya anak-anak kan namanya juga anak ya Maya, mungkin di sekolah lihat maskernya teman-temannya bagus, dong gitu ya, jangan sampai ada yang kayak gitu. Kan kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru agar nantinya kalau sekolah dibuka kembali, penjagaan, sterilisasi anak-anak dijaga, desinfektannya juga Bapak Ibu Guru mohon kesehatan mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua Komite. Insya Allah nanti amanat dari Ibu Emma akan dilaksanakan sekolah dan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kepala SD. Ya, acara
acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala SDNU Nurul Islah. Kepada yang kami hormati, Bapak Haryanto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDNU Nurul Islah, staf dan karyawan, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu wali murid kelas 2 sampai kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan guna mengikuti sosialisasi awal tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir mengikuti sosialisasi ini, walaupun sosialisasi ini secara online. Meskipun dan online ini merupakan sebagai sebuah alternatif acara untuk mensosialisasikan kegiatan pembelajaran maupun pelayanan yang ada di SDNU Nurul Islah. Kenapa perlu disosialisasikan? Meskipun tidak masa pandemi, tetap kita perlu bersosialisasi untuk memahamkan, untuk menyamakan visi misi sekolah beserta keluarga besar SDNU Nurul Islah. Dengan adanya pemahaman bersama ini, harapannya ke depan dalam proses pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 ini nanti bisa kita laksanakan dengan lancar, tiada hambatan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini tentunya patut kita syukuri bersama karena SDNU Nurul Islah memiliki berbagai cara
untuk bisa memberikan yang terbaik bagi seluruh keluarga besar SDNU Nurul Islam. Tentunya kami mohon maaf jikalau sosialisasi ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, para Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya perlu kami sampaikan bahwasannya pembelajaran di SDNU Nurul Islam mulai April kemarin sampai Juni ya, itu kita laksanakan secara online. Dikarenakan memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan secara tatap muka. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan juga mempertimbangkan keadaan posisi Randu Agung yang dalam hal ini adalah tempat berdomisili lembaga kita yang masih dikategorikan zona merah, maka tidak memungkinkan kita untuk sementara waktu ini memasukkan siswa ke sekolah secara tatap muka. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Desa Randu Agung untuk menyampaikan teknis pembelajaran di masa pandemi, dan alhamdulillah pemerintahan desa juga mengerti dan welcome. Akan tetapi untuk memastikan keamanan siswa, maka pembelajaran saat ini belum bisa dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi dilaksanakan secara daring atau online. Secara teknis pembelajaran daring atau online nanti akan disampaikan oleh Ibu Yayu selaku Wakakurikulum SDNU Nurul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran daring ini nanti perlu difahami bersama bahwasanya meskipun daring, meskipun online, meskipun tidak tatap muka, kurikulum itu tetap kita jalankan seperti patokan dari Kementerian Pendidikan. Tidak ada yang berubah. Cuman yang perlu Bapak Ibu pahami bersama adalah nantinya ada penyederhanaan materi. Jadi biasanya kalau tatap muka itu materinya agak banyak, nanti kita sederhanakan, ya tidak terlalu banyak, kita ambil poin-poin intinya sehingga pembelajaran online yang singkat nanti bisa tetap optimal. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, pembelajaran ini memang ada dua opsi. Baik dilaksanakan secara langsung tatap muka ataupun tidak langsung online, ya. Dan perlu difahami bersama bahwasanya semua pembelajaran itu baik langsung maupun tidak langsung itu beresiko. Langsung kalau dilaksanakan dengan kondisi pandemi seperti ini juga kasihan dengan kesehatan anak-anak maupun tenaga pendidik. Online juga mungkin tidak seperti tatap muka, artinya bisa langsung bertemu, bisa langsung memberikan materi itu secara jelas, ya, karena langsung berinteraksi dengan siswa dan guru. Nah, dengan online pun segala sesuatunya pasti ada kurangnya. Oleh karena itu, tidak ada di dunia ini yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka nanti pembelajaran online ini perlu komitmen bersama, perlu perhatian bersama. Artinya kalau nanti Bapak Ibu guru sudah menentukan waktu pembelajaran di jam sekian, maka semua wali murid mengikuti sesuai dengan arahan Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada istilah Bapak Ibu guru mengajar, orang tua mengerjakan soal di dalam pabrik. Tidak ada istilah
murid belajar, gurunya mimpi gabah, dan seterusnya. Jadi betul-betul komitmen siswa, komitmen guru, komitmen orang tua harus sama-sama beriringan, sama-sama mendukung. Ya, mendukung dalam segala hal, kejujuran, tanggung jawab. Biarkan anak itu mengerjakan dengan kemampuannya, ya. Dan saya percaya siswa-siswi SDNU Nurul Islah itu adalah siswa-siswa yang terbaik, siswa-siswa yang jujur, siswa-siswi yang bertanggung jawab. Orang tuanya pun insya Allah orang tua yang demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ya perlu difahami juga bahwa kemarin ada beberapa wali murid yang menanyakan terkait dengan ujian. Jadi kalau menurut Kemendikbud, ujian itu boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Artinya ada sekolah yang melaksanakan ujian, seperti hanya ujian sekolah kemarin. Ada yang sekolah tidak melaksanakan ujian sekolah atau ujian nasional. Nah, itu dua-duanya boleh, ya, tidak ada pelarangan, tidak ada yang boleh menyalahkan. Cuman, ya, ujian itu juga tetap penting, ya. Meskipun tadi di depan sudah saya jelaskan, ujian boleh, tidak boleh dipilih wis enak gak ada ujian. Tidak bisa seperti itu, ya, karena nanti dalam penilaian juga perlu nilai, ya. Dan secara psikologis anak-anak akan bangga jika ada ujian, karena ada tantangan di situ. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami acara ini nanti ya bisa menjadikan pemahaman kita bersama terkait kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil dari sekolahan. Insya Allah kebijakan-kebijakan itu sudah kita pertimbangkan matang-matang, ya, melihat dengan kondisi, terus nanti pembelajaran, pelayanan, itu nanti sudah kita pertimbangkan. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita dituntut untuk selangkah lebih maju, selangkah lebih membuka mindset kita bersama agar tetap pembelajaran, pendidikan anak-anak ini tetap diakomodir dengan baik. Tentunya dengan dukungan semua pihak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pelayanan di masa pandemi ini mulai 13 Juli besok sudah aktif seperti biasa. Insya Allah saya kalau tidak ada acara kedinasan pun akan ngantor di sini jam 6.30 sampai jam 12. Ya, begitupun juga staf saya akan melayani panjenengan kecuali hari Jumat dan Sabtu. Ya, itu nanti juga jamnya terbatas. Jam 9 mungkin teman-teman sudah boleh pulang. Ya, jadi yang mau bayar tunai silahkan. Dan tentunya tolong mari kita jaga protokol kesehatan bersama. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini posisi pembelajaran daring seperti ini. Jika nanti memungkinkan bisa memasukkan siswa, kita juga sudah memberikan wacana, memberikan pertimbangan dan antisipasi segala sesuatunya. Dari masuknya siswa, ya, kita cek betul dengan termogan, cuci tangan, masker pun sudah kita siapkan dari sekolah. Panjenengan nggak usah bayar lagi, sudah kita siapkan. Face shield pun kita siapkan dari sekolah. Jadi masker ada masker berlogo SDNU Nurul Islah, ya, ada face shield yang berlogo SDNU Nurul Islah dan nama siswa. Itu nanti kalau benar-benar posisi pembelajaran sudah diperbolehkan untuk bertatap muka. Ya. Dan nantinya pun juga tidak bisa serta-merta 100% masuk siswa. Pasti ada gantian tahapan. Seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu, khusus untuk pembelajaran TPQ, ya, karena harus bertatap muka, karena evaluasi dari pembelajaran TPQ kemarin itu, kasihan anak-anak dalam teknis pembelajaran maksudnya, dalam konteks pembelajaran ini kasihan anak-anak. Artinya apa? Pembelajaran ini nggak bisa efektif karena dari aturan kiroati sendiri tidak diperkenankan menaikkan jilid selagi anak itu tidak mengaji di guru yang punya lisensi atau syahadah kiroati. Nah, masa pandemi April sampai Juni ini bagi anak yang nggak bisa mengaji di guru kiroati otomatis stagnan. Kalau halaman 6 kemarin sebelum pandemi ya sampai sekarang halaman 6. Nggak bisa naik. Yang tes pun demikian. Oleh karena itu, salah satu dari program unggulan kita adalah TPQ Kiroati. Bagaimana pembelajaran ini tetap efektif ya meskipun di masa pandemi. Kemarin kita rapatkan dengan Bapak Ibu guru bahwasanya khusus untuk pembelajaran TPQ nanti akan ditempatkan di tempat guru yang memungkinkan ditempati. Yang kedua di tempat wali murid yang berkenan dan tidak merepotkan. Atau di tempat musola boleh, asalkan tempat itu memperkenankan adanya proses pembelajaran. Dan teknisnya nanti pun kita sikapi ya, tidak serta-merta semua siswa kita masukkan, tapi nanti kita tahap seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali ke proses pengajaran TPQ Kiroati. Ada yang sudah memahami bahwa pembelajaran Kiroati itu di guru jilid Kiroati. Tapi ada yang belum memahami bahwasannya untuk tes kenaikan jilid, meskipun santri atau siswa itu mengaji di guru TPQ desanya katakan, tapi tetap dalam kenaikan jilid, tes jilid itu wajib tesnya ke kepala TPQ Kiroati SDN Nurul Islam PAAS. Nah, kemarin ada yang belum memahami seperti itu, sehingga anak tersebut yang asalnya katakan jilid 3, ketemu gurunya di SDNU langsung bisa jilid 5. Karena memang belum difahami betul proses untuk kenaikan jilid itu harus ya tes jilid ke PAAS selaku Kepala TPQ SDNU Nurul Islam. Dan teknis mengaji TPQ itu nanti langsung pulang Bapak Ibu, nggak lama-lama. Jadi langsung pulang, ya, tidak perlu menunggu, ya. Yang penting anak-anak menjaga protokol kesehatan. Catatan, jika ada wali murid yang keberatan terkait kesehatan putra-putrinya, kita sudah ambil kebijakan tidak memaksakan anak penjenengan harus masuk. Ya, asalkan itu betul-betul pertimbangannya adalah dari sisi kesehatan, bukan dari pertimbangan karena anaknya nangis, nggak mau ngaji, rewel dan seterusnya. Kan biasanya ada saja anak-anak itu. Tapi kalau dari sisi teknis kesehatan itu khawatir betul karena orang tua itu juga bermacam-macam latar belakang ya. Maka kita mentolerir, memperbolehkan jika anak itu tidak mengaji secara tatap muka. Ini insya Allah sudah pertimbangan-pertimbangan yang kita godok bersama demi memperlancar proses pembelajaran dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati,
Tetel. Cuma ingin merkonti. Jadi iki lo rapat aku. Rapat nih. Jadi iki lo rapat Jung. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa melihat ke layar semua ya. Keliru buka. Sosialisasi kegiatan belajar mengajar SDN Nurul Islah tahun 2020, 2021, 11 dan 13 Juli. Kegiatan semester 1 bisa Bapak Ibu perhatikan nggih, ada apa saja di situ? Sosialisasi, ada masuk kapan awal pembelajaran, terus libur hari tasyrik, Maaf Pak Hari. libur Tarwiyah, libur hari raya Idul Adha. Sudah ada jelas di situ. Cuman yang membedakan tahun kemarin adalah tahun ini kita tidak mengadakan pembelian hewan kurban seperti tahun kemarin karena kondisinya masih pandemi. Selanjutnya, untuk bulan Agustus ada libur hari tasyrik. Nggak mau keluar, Pak? Gimana Kak kalau mengeluarkan gambarnya Kak hilang lagi Kak gambarnya. Maaf Bapak Ibu, tolong di-mute. Di-mute aja semuanya dulu. Semuanya di-mute dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, langsung ya sosialisasi kegiatan yang ada di tahun pelajaran 2020-2021. Di bulan Juli kegiatannya adalah sosialisasi hari ini ya, dan besok juga ada sosialisasi hari Senin untuk kelas 1 dan awal pembelajaran online tahun pelajaran ini. Di bulan Juli juga ada libur hari Tarwiyah. Kapan liburnya? 29, 30 Juli 2020. Hari H untuk Idul Adha perkiraan 31 Juli 2020. Tenang saja, nanti materinya kami share di Nuris Family atau media online Nuris lainnya. Selanjutnya di bulan Agustus Bapak Ibu, saya baca intinya saja. Di bulan Agustus ada libur hari tasyrik. Lomba HUTRI nanti ada lomba secara online. Nanti dikomandani sama Bu Ratih, guru baru. HUTRI biasanya ada upacara bendera di sekolahan, upacara benderanya di rumah masing-masing ya. Tahun baru Hijriah ada 20 Agustus, peringatan tahun baru Hijriah pun juga nanti insya Allah ada secara online kalau kondisinya masih pandemi. Selanjutnya Bapak Ibu, di bulan September ada kegiatan penilaian tengah semester 1. Jadi itu insya Allah sudah mulai Bapak Ibu, 20 sampai 25 September 2020. Ada KTS, ini terserah sekolah nanti diisi kegiatan apa. Di bulan Oktober proses penerimaan peserta didik baru dimulai bulan Oktober ini. Jadi Bapak Ibu
yang punya putra-putri ataupun tetangga bisa mendaftarkan putra-putrinya di bulan Oktober, tepatnya 9 Oktober kita mulai. Hari santri, upacara hari santri nanti insya Allah tidak perlu ke sekolahan ya. Festival Nuris pun akan nanti kita sesuaikan dengan keadaan. PPDB gelombang 1 26 Oktober sampai 8 Januari itu batas untuk gelombang 1. Selanjutnya libur Maulid Nabi 29 Oktober. Selanjutnya Bapak Ibu di bulan November ada kegiatan kelas 1 dan kelas 3. Peringatan Hari Guru pun juga kalau masih masa pandemi tidak dilaksanakan ya. Kelas pun bagaimana Pak? Apakah nanti dilaksanakan? Itu pun juga menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi panjenengan nggak usah khawatir. Kemarin ada daftar ulang poin kelas. Ada yang menanyakan di media sosial bagaimana nanti kelasnya, kalau nggak jalan bagaimana? Tenang saja. Nanti kita kembalikan kalau kelas itu tidak dilaksanakan ya. Jadi ini perencanaan Bapak Ibu, perencanaan artinya perencanaan itu bisa terlaksana, bisa tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Di bulan Desember Bapak Ibu sudah mulai penilaian akhir semester 1 ya, 30 November sampai 9 Desember 2020. 19 Desember bagi santri TPQ SDN Nurul Islah yang sudah masuk kelas finishing dan lolos saat tes kabupaten, maka nanti milad itu pun menyesuaikan kondisi juga bagaimana teknis milad di saat pandemi nanti. Pembagian rapot pun juga insya Allah juga 19 Desember ini dilaksanakan. Dan 19 Desember ini akhir KBM semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kapan Pak libur semester 1? Liburnya 21 Desember sampai 2 Januari. Selanjutnya masuk ke semester 2 Bapak Ibu. Tahun baru Masehi jelas 1 Januari. Masuk efektif 4 Januari karena 3 Januari itu hari Minggu. Untuk siswa baru ya, penjajakan akan dilaksanakan 9 Januari 2021. Jika gelombang 1 masih ada peluang untuk memasukkan siswa baru, maka kita buka gelombang 2. Kapan gelombang 2 itu dilaksanakan? 10 Januari sampai 31 Maret batasnya. Kelas 6. Ini jika memang kondisinya mendukung. Ya. OSN nanti bagi siswa-siswi yang punya potensi keahlian di sains akan kita ikutkan di Olimpiade Sains Nasional. Dan ingat, nilai OSN ini sangat baik sekali di Dinas Pendidikan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu di bulan Februari ada kegiatan Olimpiade Olahraga O2SN. Ini juga yang punya putra-putri yang membidangi keahlian di olahraga seperti bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya bisa dipersiapkan sejak dini. Perkiraan biasanya O2SN ini di dalam bulan Februari. Lomba siswa berprestasi pun juga demikian. Ya, jadi tolong ikuti arahan-arahan dari sekolah. Nanti Bu Yayu yang dalam hal peningkatan prestasi ya dengan wakil kesiswaan akan fokus memperhatikan nilai khusus anak-anak panjenengan. Selanjutnya di bulan Maret Bapak Ibu sudah mulai PTS 2. 8 sampai 15 Maret. Ya. Ini untuk UAMNU kelas 6, perkiraan 16 sampai 21 Maret. Tryout ini pun juga kalau memang diadakan. Tadi sudah di depan saya sampaikan bahwa ujian maupun tryout itu boleh dilaksanakan, boleh tidak, kembali ke sekolah masing-masing. Jadi panjenengan nggak usah kaget, kok sekolah sana ada, sekolah sini tidak, atau sebaliknya, memang seperti itu.
Bulan April 2021 ada ujian praktek preschool siswa baru, ada libur awal puasa Ramadan 12-14 April. Peringatan Hari Kartini pun juga demikian. Mudah-mudahan sudah berlalu pandemi ini sehingga bisa kita laksanakan secara tatap muka. Tryout, ujian tulis, doa bersama, libur awal puasa. Maksudnya menjelang hari raya ini ya. Pondok Ramadan kita laksanakan tiba 4 Mei. Ini yang bulan Mei ya. Ada santunan, lomba belajar teladan, libur menjelang hari raya Idul Fitri, libur hari raya, dan ditutup di akhir Mei ada penilaian akhir tahun atau kalau dulu disebut dengan UKK, ya, ujian kenaikan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk di bulan Juni ada kegiatan apa saja di situ? Hari lahir Pancasila, dan perkiraan 12 Juni nanti pengumuman kelulusan kelas 6. Ya. Penerimaan rapot dan akhir KBM semester 2 ini jatuh pada tanggal 19 Juni 2021. Libur untuk semester 2 jatuh pada tanggal 21 Juni sampai 10 Juli. Ya. Wisuda pun kalau memang nanti ada dilaksanakan 19 Juni juga. Untuk masuk di Juli 2021 nanti seperti biasa kita sosialisasikan proses pembelajaran dan pelayanan di SDN Nurul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, itu kegiatan berdasarkan kalender pendidikan serta kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah kita musyawarahkan bersama. Dan perlu diingat, ini perencanaan bisa kita laksanakan dan mungkin ada perubahan, nanti kita informasikan di kemudian hari. Agenda terdekat tentu untuk kelas nanti ada paguyuban. Nanti dikondisikan, nggak harus hari ini, ya, nggak harus hari ini. Yang penting nanti ada pembentukan paguyuban, siapa pengurusnya, karena paguyuban ini sangat mendukung proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Tanpa ada pengurus paguyuban, tentunya kita berat untuk melaksanakan proses kegiatan yang ada di sekolah ini. Nanti didampingi oleh wali kelas. Bapak Ibu, kita juga masih membuka untuk infak sarana prasarana sekolah, bisa panjenengan sisihkan rezeki jika ada kelebihan rezeki untuk musola dan sarana prasarana yang lainnya. Alhamdulillah, kemarin banyak sekali dari wali murid SDN Nurul Islam yang memberikan infaknya ya kepada sarana prasarana sekolah, khususnya musola. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan infak sedekah panjenengan menjadi amal jariah panjenengan kelak. Amin. Info sekolah seperti biasa, kalau normal seperti ini, ada doa, ada mutiara hikmah, jam 6.20 itu kita mulai. Menabung pun nanti kita kondisikan kemudian, karena ini kondisi pandemi ya, ada informasi lebih lanjut. Basnas, UPZ, kita sudah punya legalitas, barangkali ada yang titip, monggo. Kemarin kita belum bisa membuka zakat fitrah di sekolah, karena posisi masih pandemi juga. Nomor telepon sekolah, nomor kantor ya ini. Ini apresiasi kita dan dukungan kita, rasa kepedulian kita kepada putra-putri kita. Bagi yang yatim piatu, nanti tolong lapor ke wali kelas atau bendahara, akan mendapatkan keringanan pembiayaan sekolah berupa potongan 50% dari biaya SPP per bulan. SPP tahun ini tidak ada kenaikan kelas, malah ada potongan. Alhamdulillah. Ya. Bagi siswa miskin, ya, berhak mendapatkan keringanan pembiayaan sekolah berupa potongan 30% dari biaya SPP per bulan, dengan syarat memiliki surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin dari kepala desa setempat. Bisa diusahakan kalau memang ada siswa miskin. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu guru nanti bisa berdiri
untuk memperkenalkan diri di depan layar. Ya. Yang pertama, tenaga pendidik dan kependidikan. Saya sendiri, Haryanto. Saya nanti juga guru agama sekaligus guru TPQ juga. Saya dibantu oleh Bu Yayu, Bu Sri Rizky Kantirahayu, selaku wakil kurikulum, dan nanti Bu Yayu akan memegang juga kelas 6A dan juga siswa-siswa yang punya potensi berprestasi yang akan diikutkan lomba. Bu Yayu, mana tangannya? Ya, ayo yang namanya Bu Yayu bisa melambaikan tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada guru yang cantik sekali, Bu Imamatul Falihah. Mana Bu Ima? Tangannya mana Bu Ima? Iya, Bu Ima selaku wakil kesiswaan, guru agama dan TPQ. Ada Bu Yayu, Bu Yuyun maksudnya. Bu Yuyun akan membantu saya di bidang Kaur Humas. Jadi informasi apapun nanti Bu Yuyun yang mempublikasikan. Beliau juga wali kelas 3A dan TPQ. Kemarin yang angan-angan wali kelasnya siapa ya? Ini sudah jelas. Ya, keagamaan dibantu oleh Kaur Keagamaan yaitu Ibu Haja Maimunah. Beliau juga memegang materi agama dan TPQ Tafid. Di bidang sarana prasarana saya dibantu oleh Pak Hafid. Ya, beliau juga mengajar di mata pelajaran agama. Selanjutnya saya dibantu untuk panitia ujian lokal, ada Bu Luki. Bu Luki juga memegang wali kelas 2A. Di sini juga ada Bu Firda. Bu Firda memegang perpustakaan, sekaligus guru mata pelajaran umum dan juga guru TPQ. Saya dibantu di bidang bimbingan konseling, ada Bu Alfa. Bu Alfa juga sebagai panitia ujian sekolah dan juga wali kelas 6B. Saya dibantu di bidang kesehatan, ada Bu Laila, Kepala UKS sekaligus wali kelas 4A. Sudah? Bu Firda sudah melambaikan tangan. Bu Alfa, Bu Laila, silahkan. Oke, saya lanjut. Bu Yaya, mana Bu Yaya tangannya? Oke, Bu Yaya ini selaku wali kelas 1A dan juga penanggung jawab panitia PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Beliau juga memegang wali kelas 1A dan TPQ. Dibantu Bu Enji untuk 1B wali kelasnya. Bu Dita, mana Bu Dita tangannya? Oke, terima kasih. Bu Dita megang wali kelas 2B. Ada Bu Dwi. Bu Dwi mana tangannya? Iya, Bu Dwi megang wali kelas 1C. Selanjutnya ada Bu Eva. Ya, ada Bu Eva megang kelas 3B. Ada Bu Ninda kelas 4B. Ada Bu Yuensi. Mana Bu Yuensi? Bu Ninda tangannya? Bu Yuensi megang kelas 5A. Ada Bu Nurbani. Mana Bu Nurbani tangannya? Bu Nurbani sebagai bendahara sekolah dan juga guru mata pelajaran umum. Guru agama ada Pak Azizi. Ada Pak Azizi tangannya? Pak Azizi guru agama dan juga TPQ.
Ada Pak Misbah? Ada Pak Misbah, tangannya mana? Ya, terima kasih. Pak Misbah sebagai Kepala TU dan juga guru agama. Ada Pak Saiful. Mana Pak Saiful tangannya? Ada Pak Saiful sebagai guru agama dan TPQ. Ada Pak Vicky. Pak Vicky, tangannya mana Pak Vicky? Ya, Pak Vicky sebagai guru olahraga. Ini guru baru, ya, orangnya masih malu-malu, makanya nggak ada gambarnya. Ada Bu Ratih, nanti yang megang wali kelas 2C. Ada Pak Alim, nanti yang megang kelas 5B. Ada Pak Wahib, nanti yang membantu di guru agama. Untuk guru TPQ, Bapak Ibu, siapa saja? Pak As, selaku Kepala TPQ. Ada Pak Ibul. Ada Bu Aisyatul Tobibah. Ada Bu Khifa. Ada Bu Fahim. Mana Bu Fahim tangannya? Iya. Guru TPQ. Ada Bu Puput. Ya, yang bantu di tata usaha. Ada Bu Anadiatul Ulum, Budia. Ada Pak Ibrahim Hasan, ini juga guru TPQ Tahfidz. Pak Hendra nanti Satpam keamanan, ya, meskipun pandemi, insya Allah Pak Hendra juga aktif, ya, nanti menjaga keamanan sekolah. Ada Bu Sri, Bu Bon, penjaga kantin sekolah, dan Pak Sugeng tata lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah perkembangan siswa SDN Nurul Islah dari tahun ke tahun bisa meningkat, itu berkat kerjasama kita semua dari warga sekolah, dari guru, ya, dari wali murid, siswa, dan stakeholder yang ada yang mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Untuk 3 tahun kemarin, ya, 2018-2019 kita memiliki siswa 243. Untuk tahun 2019-2020 kita memiliki siswa kurang lebih 291. Kemarin ada mutasian, total 298. Tahun ini total siswa adalah alhamdulillah 342. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkembangnya siswa ini nanti juga bisa semakin baik kita dalam merawat putra-putri panjenengan, khususnya di bidang pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini jadwal ekstra dan pembagian ekstra tahun kemarin, ya. Ini dilaksanakan jam-jam pelaksanaan ini kalau posisi normal. Tapi kalau posisi belum normal seperti pandemi ini, maka belum bisa kita laksanakan terlebih dahulu. Kecuali ekstra-ekstra yang memungkinkan. Ya, seperti itu. Oke, itu sosialisasi dan informasi yang dapat kami sampaikan terkait sekolahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingatkan kembali, komitmen di masa pandemi, pembelajaran di masa pandemi ini tolong kita jaga bersama dari guru, siswa, dan wali murid. Apapun arahan guru tolong diperhatikan. Dari saya cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya. Ya wis. Wis. Oh, tak.
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haryanto MPD atas penjelasannya. Selanjutnya ada sosialisasi kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Wakakurikulum SDNU Nurul Islah. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Rizky Kanti Rahayu, kami persilahkan. Wajah Anda. Oke. Oke. Pak Hari, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu bersama meskipun berada di balik layar, ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun masih berada di balik layar, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai hari ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pastinya sholawat dan salam tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita agama terbaik, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari, panjang lebar sekali, dan saya di sini adalah hanya memberikan tanggapan sifatnya adalah men-sharing pembelajaran yang akan kita lakukan di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sharing ya. Nanti kita sharing diskusi sama-sama nggih Bapak Ibu nggih. Oke, sudah bisa dilihat. Sudah bisa ya, sudah kelihatan. Oke, jadi ini adalah yang akan kita lakukan. Bismillah, ini sesuatu yang benar-benar baru, sistem yang benar-benar baru. Kita mencoba untuk membuat ini agar bisa dilaksanakan di SD kita tercinta. Yang kita sebut yaitu strategi pembelajaran new normal. Seperti kita ketahui bersama, bentuk pembelajaran itu ada dua. Yang pertama adalah satu, tatap muka, di mana siswa masuk ke sekolah pada umumnya, ketemu guru, ketemu teman, dan pembelajaran di dalam kelas yang sesungguhnya. Bentuk kedua adalah dengan melalui daring atau online. Ini karena ada sesuatu hal, kita harus melakukan daring atau online. Karena kondisi saat ini itu sangat berbeda dengan biasanya, kita tidak bisa memastikan memang bahwa tanggal 13 Juli adalah awal tahun ajaran 2020-2021. Tapi kita tidak bisa memastikan kapan anak-anak akan masuk secara normal, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi itu nanti dimulai sekitar September, bisa sampai awal semester baru, semester genap, atau bahkan ada kemarin ada kabar burung santer yang akan
ada kalimatnya adalah akan dipermanenkan. Wah, itu tambah serem lagi. Pembelajaran dengan tatap muka sudah jelas tidak dapat diselenggarakan. Karena itu kita harus beralih ke nomor 2, yaitu pembelajaran semua dengan daring atau online. Bertemu teman paling cepat bulan September, bisa jadi sampai Januari atau bahkan lebih. HP dan laptop adalah sumber belajar utama. Yang poin terpenting adalah di nomor 5, yaitu perlu dukungan dari siswa dan wali siswa. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Permasalahan pembelajaran daring. Nah, ini adalah hasil evaluasi kita selama berapa bulan ya, mulai Maret, April, Mei, 3 bulan kita sudah melaksanakan daring sampai Juni. Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi antar di siswa sendiri, wali murid atau bahkan guru sendiri. Sekolah sendiri itu pun juga punya masalah yang sama. Di antaranya adalah masalah jaringan. Kuota data, pasti ini. Beban tugas yang banyak, jadi banyak wali murid yang mengeluh, siswa yang mengeluh tugasnya banyak sekali. Saya belum selesai hari ini, saya harus mengerjakan yang besok, ditunda, akhirnya menumpuk jadi satu, dan akhirnya guru kebingungan untuk mengisi nilai di penilaian siswa. Itu banyak terjadi. Nah, ini masalah yang juga sering muncul, Bapak Ibu, HP dibawa orang tua. Jadi ketika dalam jam belajar, anak itu tidak membawa HP dan HP-nya dibawa oleh orang tua. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Dia akan belajar di waktu ketika orang tuanya datang, misalnya sore, selesai bekerja sore, maka dia mulai belajar sore hari. Atau yang kedua, yang mengerjakan adalah orang tuanya. Jadi HP dibawa ayahnya ke kantor, ke pabrik, dan ayahnya yang mengerjakan tugas di sana. Ini banyak sekali yang terjadi. Jadi hasil penilaian yang terjadi itu tidak lagi objektif. Kenapa? Karena kalau kita secara umum melihat anak ini kemampuannya segini, tiba-tiba ketika prosesnya daring ternyata berubah 180 bahkan 360 derajat mungkin kalau saya bilang. Mereka jadi nilainya 100 semua dan seterusnya. Itu menjadi permasalahan juga bagi kita untuk penilaian. Yang selanjutnya adalah masalah penyampaian materi kurang. Kami menyadari kelemahan itu di dalam pembelajaran kemarin bahwa dalam pelaksanaan daring yang 3 bulan kemarin itu, kita sadar bahwa siswa belum mendapatkan hak yang sepenuhnya untuk mendapatkan materi. Jadi terkadang tidak semua guru sebenarnya, tidak semua guru melakukannya, tapi ada terkadang beberapa guru hanya memberikan tugas, terus kemudian anak disuruh mengerjakan tugas, padahal sebelumnya belum ada penyampaian materi sama sekali. Ini juga jadi permasalahan. Dan lain-lain. Ada pasti masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Nanti kita sharing bersama, Bapak Ibu. Karena apapun sistemnya di sini adalah kita selalu mengevaluasi apa yang kita lakukan, nggih. Kita adalah sebuah keluarga besar Nurul Islah, jadi kita harus saling melengkapi satu sama lain. Apa yang menurut jenengan sekolah kurang, maka akan jenengan bantu. Apa yang menurut kita di wali murid kurang, maka kita akan bantu. Kita akan saling sama-sama saling gotong royong istilahnya. Oke. Saya sebut ini strategi pembelajaran daring yang responsif dan adaptif. Kami merespon setiap permasalahan yang terjadi kemarin, kami evaluasi dengan dan berharap perbaikan demi perbaikan. Kita juga harus adaptif dengan keadaan yang ada. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini terjadi, seperti itu. Kita tidak bisa lagi menafikan bahwa anak-anak tidak bisa ketemu, kita tidak bisa memaksakan itu. Karena bagaimanapun prioritas kesehatan adalah nomor 1. Jadi kita sebut pembelajaran ini harus responsif, artinya menerima setiap masukan dan juga harus bisa beradaptasi. Siapa yang beradaptasi? Semua pihak. Siswanya harus ikut beradaptasi,
gurunya juga ikut beradaptasi, sekolahnya pun beradaptasi, kepala sekolahnya pun juga beradaptasi. Ya, semuanya harus beradaptasi. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih media yang akan digunakan? Ada beberapa. Nah, ini ada banyak. Kita mencoba untuk mengembangkan kelas utamanya akan kita buat di WA Group. Jadi nantinya akan saya jelaskan secara detail. Jadi WA Group itu adalah kelas maya yang besar. Kelas maya yang besar. Jadi istilahnya kita memindahkan semua pembelajaran yang biasa kita lakukan di sekolah, kita pindahkan ke WA Group. Dengan ada guru di sana, bukan hanya wali kelas, bukan hanya guru kelas, tapi juga ada guru mapel dan lain-lainnya. Ada Google Classroom, ada YouTube channel, ada Zoom, ada Google Form, ada Google Site, ada Quizizz, ada Instagram, ada dan lain-lain. Ini yang saya sebut kita pembelajarannya adaptif, nggih. Kita mencari apa yang bisa digunakan. Kita harus beradaptasi dengan teknologi, kita harus beradaptasi dengan IT. Apapun itu, selama itu kita bisa manfaatkan, kita akan manfaatkan. Karena begini, saya hanya share sebentar. Jadi WA Group ini sebenarnya sudah saya lakukan di kelas 6. Mungkin kalau ada wali murid yang anaknya pernah di kelas 6 tahun kemarin ini di kelas 6 akan tahu bahwa saya pribadi sudah melakukan WA Group ini sebagai pusat pembelajaran. Dan alhamdulillah itu cukup berhasil Bapak Ibu. Ini kita menggunakan WA Group ini berbeda dengan grup paguyuban, nggih. Ini berbeda dengan grup wali murid. Saya akan jelaskan teknisnya. Nah, ini menggunakan WA Group. Jadi nantinya akan dibuat 2 grup terpisah. Yang pertama adalah grup wali murid seperti biasa. Yang di situ sebentar ada mohon maaf. Yang ngomong tolong di-mute dulu nggih. Yang pertama adalah grup wali murid. Seperti biasa ini grup biasa di mana fungsinya adalah sharing antara guru dan wali murid, membagi informasi formal sekolah, mengevaluasi perkembangan siswa. Ini adalah grup yang umum yang kita lakukan selama ini. Ada grup kedua. Ini adalah grup siswa. Di mana saya yakin apalagi kalau kelas besar sekitar kelas 4, 5, 6 itu pasti punya nomor WA pribadi. Kita manfaatkan nomor WA pribadi itu untuk masuk dalam grup siswa. Jadi nanti anak-anak dalam grup siswa ini kalau bisa nomornya adalah bukan nomor wali murid tapi nomor siswa itu sendiri. Kalau seandainya Bu anak saya nggak pegang HP ya nggak apa-apa, silakan monggo. Ada beberapa murid saya kemarin di kelas 6 juga pakai HP-nya mamanya monggo. Yang penting adalah kalau bisa, karena sebagian besar saya yakinlah kelas 4, 5, 6 itu sudah pakai HP semua, punya HP, apalagi kelas atas. Kalau kelas kecil mungkin akan sedikit berbeda. Kenapa nanti ini fungsinya apa sih? Dia akan berfungsi sebagai kelas maya. Kita juga mengeser materi dan tugas di situ, pemberian feedback tugas harian di situ, tempat diskusi siswa dan guru mapel juga ada di situ. Jadi untuk grup wali murid pastinya nanti bisa adminnya banyak orang, sedangkan grup siswa adminnya hanya guru. Jadi kita akan menggunakan itu benar-benar untuk keperluan pembelajaran. Jadi ketika dalam pembelajaran maka anak-anak bisa kita bisukan semua, mereka tidak bisa memberikan chatting atau apa, jadi mereka hanya bisa menerima apa yang kita sampaikan seperti itu. Itu tujuannya adalah seperti itu. Di dalam grup siswa, jadi misalnya begini nanti jelaskan, di dalam grup siswa itu tidak hanya guru kelas atau wali kelas, tapi di situ juga ada guru mapel, di mana mereka akan men-share materinya per jadwal yang ada. Saya lanjutkan nanti akan lebih jelas. Grup siswa sebagai kelas maya. Nah, pada grup siswa hanya ada satu grup kelas maya dalam satu kelas paralel. Misal, kelas 2A dan 2B akan menjadi satu grup kelas maya. Jadi kalau 1A, 1B, 1C juga hanya ada satu grup kelas maya. Kelas akan dipandu guru kelas tiap harinya.
grup kelas 2 akan dibantu guru kelas dari 2A dan 2B secara bergantian. Jadi mungkin hari ini adalah saya, misalkan kalau saya di kelas 6, maka mungkin hari ini adalah saya. Plasma itu apa? Sebentar. Plasma Mohon maaf, di mute dulu ya. Yang saya masih pakai ini, jadi operatornya saya, tapi saya tidak bisa mute kalau saya lagi screen sharing. Ya seperti ini. Jadi kalau misalnya Kurang keras tuh bisa pun di sini ya, nak gini. Sebentar sayang, di mute dulu ya. Siapa ya? Saya tidak bisa mute soalnya. Saya tidak bisa mute soalnya pakai ini. Ya. Jadi nanti misalnya begini, grup kelas 2 akan dibantu grup kelas 2A, 2B secara bergantian. Jadi nanti gantian, misalnya Senin saya, misalnya di kelas 6, maka Selasa guru Alfa dan seterusnya. Plasmanya itu apa? Plasmaya. Sebentar. Mama, mohon maaf, bisa di-mute sebentar, Mama. Siapa ya, Pak ya? Pak ya, sing lagi bisa di-mute, Pak. Aku tapi nggak bisa, soalnya saya operatornya. Saya lagi pakai Mama Davin. Mohon maaf, Mama Davin. Terima kasih, Mama. Ya. Guru mapel akan masuk dalam kelas tersebut. Guru mapel akan menerangkan dalam grup tersebut sesuai jadwal pelajaran. Jadi misal jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 waktunya fikih, maka guru kelas akan menyerahkan sepenuhnya waktu itu kepada guru mapel fikih. Seperti itu. Jadi ini adalah jadwal pelajaran yang kemarin kita buat. Jadi Bapak Ibu, misal kita ambil contoh adalah di kelas 2. Di situ ada hari Senin, ada tematik, ada bahasa Arab, ada Kurdish. Maka nanti ketika waktunya bahasa Arab Pak Azizi, maka Pak Azizi pada jam 9 sampai jam 10 itu nanti akan diberikan ruang sepenuh-penuhnya untuk menjelaskan materi pada saat itu. Seperti itu. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu jadwal pelajarannya insya Allah seperti ini. Jadi anak jam belajarnya adalah mulai dari jam 8 sampai jam 11. Di mana itu nanti ada 3 mapel setiap hari. Kecuali kelas 1, 2, 3 hari Jumat dan Sabtu. Ya ini seperti ini, maksimal 3 mapel setiap hari. Dan nanti akan dikoordinir oleh guru kelas masing-masing untuk bergantian di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya selanjutnya kita selama ini ada beberapa Zoom, kita pakai Zoom meeting. Ada keuntungan dan ada kekurangannya. Yang pasti keuntungannya kita bisa bertatap muka dengan seluruh siswa dan termasuk yang paling umum digunakan, tapi dia boros kuota dan terbatas waktunya. Kalau Zoom-nya tidak berbayar seperti yang punya kita. Jadi kalau ini kan sudah berbayar enggak masalah. Solusinya, Zoom digunakan maksimal 1 minggu sekali. Kalau enggak pakai, ya enggak perlu, enggak apa-apa. Kalau enggak perlu, enggak apa-apa. Jadi intinya kita maksimalkan di grup kelas tadi. Jadi kita maksimalnya di grup kelas, tidak ke kalau Zoom itu kan memang wali murid rata-rata kuotanya habis untuk ini dan lain-lain. Memang kita memahami itu dan kita menyadari itu, makanya kita akan merubah sistem pembelajarannya. Jadi nanti ibu-ibu nanti akan paham bahwa kita mulai untuk menjadi guru YouTuber di sini. Jadi kalau jenengan kita akan memulai pelajaran, nanti akan sadar bahwa ternyata materi-materi itu yang buat guru sendiri dan itu dilingkan ke YouTube masing-masing guru. Seperti itu. Dan yang kedua adalah Zoom meeting digunakan sebagai alat diskusi, bukan sebagai penyampai materi. Jadi ketika materi itu sudah tersampaikan, baru kalau sudah anak-anak mengerucut, maka kita akan diskusikan itu bisa dengan menggunakan Zoom. Seperti itu. Nah, ini sebagai penyampai materi utama yang kita gunakan adalah selain pakai namanya WA group, kita akan menggunakan YouTube. Nah, YouTube ini bisa digunakan sebagai penyampai materi dan bisa digunakan sebagai media pengumpul tugas berupa video. Jadi kita kemarin mikir bahwa kalau misalnya anak-anak ngirim video ke guru kelasnya atau guru mapelnya kan lumayan besar ya, dan itu memakan tempat sekali, memakan memori sekali. Kenapa enggak kita anak-anak
anak-anak memasukkan ke YouTube masing-masing dan di-link-kan share-nya saja, di-share link-nya saja ke guru yang bersangkutan. Itu akan lebih menghemat waktu dan menghemat penyimpanan HP dan seterusnya, dan juga kita bisa dengan tidak terhapus. Kalau kadang sudah penuh gitu, kita cenderung HP-nya sudah penuh gitu, cenderung akan menghapus, lupa untuk mengoreksi dan seterusnya. Ini menurut saya lebih inovatif, jadi menurut saya sekali lagi kita adaptif. Kita gunakan semua yang mungkin bisa digunakan. Seperti itu. Oke, sebentar. Ya, saya mau mundur sebentar. Bisa nggak ya? Sebentar, kita mundur sebentar di sini. Ada yang belum saya jelaskan. Oh ya, saya mau membahas tentang Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk khusus sebenarnya khusus untuk kelas 4, 5, 6 itu kita akan mencoba menggunakan Google Classroom karena kita pikir kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa untuk secara konsep berpikir dan macam-macam itu sudah bisa kita melaksanakan Google Classroom. Jadi untuk apa? Jadi untuk pengumpulan materi dan lain-lain, tidak langsung ke guru yang bersangkutan, tapi akan dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Jadi nanti anak-anak ketika misalnya materi pun ada di situ, akan kita kumpulkan materinya di situ, tugasnya juga di situ, pengumpulannya juga di situ. Jadi dan anak bisa langsung mendapat nilai hariannya dari situ. Jadi bisa semacam rapat. Google Classroom bisa dibuat semacam penyampaian rapat harian bisa. Jadi anak ini nilai ini berapa, nilai ini berapa, nilai ini berapa. Tapi mungkin saya khususkan ini untuk kelas 4, 5, 6 dulu. Karena bagaimanapun juga kalau kelas kecil sepertinya masih kesulitan untuk menggunakan media yang ini. Kita kalau untuk yang kelas 1, 2, 3 kita lebih tekankan ke WA Group daripada ke Google Classroom. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Oke, penilaian. Seperti biasa, penilaian ada macam-macam, ada tugas tertulis, ada praktek. Bisa kalau tertulis ya bisa macam-macam, bentuknya tidak hanya harus seperti itu. Tugas praktek bisa produk, bisa foto, bisa video bentuknya nantinya, dan ada asesmen akhir berupa penilaian harian, PTS, PAS, dan PAT itu. Dan itu semua kita akan mencoba Bu ya. Sekali lagi adaptif, jadi semuanya yang kita lakukan adalah intinya menggunakan semua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Termasuk kemarin ada beberapa yang bagus adalah menggunakan Instagram. Jadi nanti kita bisa pakai nanti. Oke, ini yang penting adalah ini sekarang. Perlunya sinergi semua pihak. Jadi kalau istilahnya kalau dalam pembelajaran ada segitiga ya Bapak Ibu ya, di mana siswa, guru, dan wali murid harus bisa saling bekerja sama, bergotong royong demi kesuksesan pembelajaran. Jadi kalau saya mau share sebentar, jadi kalau di kelas 6 yang sudah saya jelaskan itu sudah melalui grup sudah melalui grup WA, itu ada yang orang tuanya sangat mendukung, ada yang orang tuanya istilahnya ya sudah anaknya Senggara belum mau dan seterusnya. Jadi ini kita butuh kerjasama antar pihak, Ibu. Jadi saya berpikir begini, sebenarnya media daring online itu kalau sinergi ini berhasil, hasilnya bisa jauh lebih baik daripada kalau kita belajar secara nyata, belajar di dalam kelas seperti biasa. Karena mereka punya media. Media apa sih yang tidak ada di internet itu? Apapun bisa ada di situ. Yang penting adalah pendampingan orang tua, yang pasti itu. Saya yakin bahwa ketika tiga sinergi ini berjalan bersama, ada siswa, ada guru, ada wali murid, dan di situ pasti dipantau oleh kepala sekolah. Saya yakin
hasil dari pembelajaran ini jauh lebih bagus daripada pembelajaran normal. Dulu mereka ada beberapa dari kemarin itu saya wali kelas sering bercerita, Bu, anakku sekarang sudah pede loh di depan video, sudah pede loh untuk bercerita. Itu kan karena hal-hal seperti ini. Seandainya mereka berada di dalam kelas, mungkin tidak akan sebagus itu. Jadi kita mencoba memunculkan potensi-potensi baru yang selama ini belum tergali oleh anak-anak. Dan itu sekali lagi perlu sinergi dari banyak pihak. Sebentar. Oke, apa yang perlu dipersiapkan siswa agar pembelajaran daring sukses? Yang pasti adalah kemandirian. Dari siswa harus mandiri, tahu bahwa ini waktunya saya belajar. Ini waktunya saya meninggalkan HP untuk game atau apa, tapi HP saya saat ini digunakan untuk belajar. Mandiri. Selanjutnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Kita akan mencoba menggali rasa ingin tahu mereka. Jadi kita akan mencoba, oh apa sih ini, kita akan mencoba untuk itu. Yang selanjutnya adalah disiplin. Jadi anak itu harus disiplin, oh ini tugas saya. Di mana waktu pengerjaannya adalah 1 minggu ke depan. Maka bagaimanapun anak ini harus tahu waktu, oh kalau saya mengerjakan sekarang, nanti tugas saya bagaimana dan seterusnya. Itu ada disiplin. Yang penting adalah disiplin waktu. Selanjutnya adalah kejujuran. Ini yang paling penting dan ini tadi sudah disampaikan sama Pak Ari bahwa apapun jenis pembelajarannya, sehebat apapun kita, sehebat apapun anak-anak kita, tapi kalau kejujuran itu diabaikan maka pembelajaran ini tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Jadi saya pernah baca sebuah artikel bahwa orang-orang yang sukses di luar sana bukan karena dia punya IPK bagus atau nilai bagus, bukan karena dia prestasi apapun, tapi karena jujur. Jadi ini yang saya tekankan, ayo kita mulai sama-sama, kita mulai dari diri kita sendiri untuk membiasakan anak jujur. Kadang-kala ketika orang tuanya memberi peluang anak untuk jujur, kadang-kadang anak-anak, oh mama boleh kok begini, berarti saya juga boleh. Jadi seperti itu. Misal contoh, tugasnya dikerjakan mama. Oh ternyata boleh loh seperti itu. Dia jangan-jangan lebih nemen lagi seperti itu. Jadi ada istilahnya apa sih itu? Jadi murid kencing berlari, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi istilahnya seperti itu. Apapun yang jenengan contohkan ke anak Anda akan dilakukan jauh lebih baik oleh anak Anda. Jadi apa yang Anda lakukan akan ditiru dengan jauh lebih baik oleh anak Anda. Maksudnya apa? Kalau Anda tidak jujur, maka akan ditiru jauh lebih tidak jujur oleh anak Anda. Seperti itu, Bapak. Dan semuanya, mohon maaf ya, bisa di-mute ya. Saya nggak bisa nge-mute karena saya operator dan saya pakai screen sharing di sini, jadi mohon di-mute. Oke. Awas jatuh. Oke. Selanjutnya, semuanya kemandirian, rasa ingin tahu, disiplin, kejujuran, semuanya adalah ini, sentralnya ada di pendampingan orang tua. Jadi orang tua ini apa ya? Sifatnya sentral sekali di sini dalam pembelajaran daring. Mohon maaf, Mama siapa deh? Saya nggak bisa nulisnya sebentar. Sebentar saya dulu sebentar. Oke. Oke, sudah sebentar. Oke. Intinya adalah pendampingan orang tua ini yang paling penting di antara, karena kita tahu anak SD pasti tidak bisa membiasakan diri mereka sendiri. Nggak bisa kita tiba-tiba tidak memberikan apa-apa, mereka tiba-tiba mandiri, punya rasa ingin tahu, disiplin, atau bahkan jujur. Dan itu mungkin
sekali mungkin setelah itu tidak konsisten dan macam-macam. Karena itu perlunya pendampingan orang tua yang secara konsisten. Jadi maksud saya di sini terus dampingi anak Anda ketika melakukan pembelajaran daring. Seperti itu. Jadi dampingi apa kebutuhannya dia belajar. Saya menitipkan anak-anak, jadi mungkin sebagian tugas guru kali ini dilimpahkan ke orang tua. Mohon maaf sekali bahwa sebagian tugas guru yaitu pada pengawasan, pada pendampingan. Kalau di sekolah kita bisa dampingi anak-anak ketika sedang belajar, kalau di rumah kita tidak bisa mengawasi secara langsung. Jadi saya mohon dengan sangat bantuan Bapak Ibu semua untuk mendampingi anak jenengan dalam belajar. Sebenarnya ketika semua itu sudah terbangun, tanpa jenengan suruh, tanpa jenengan komando, anak-anak itu sudah bisa melakukan itu sendiri. Pokoknya itu sudah terbangun, pondasinya sudah terbangun. Kita memang apa ya, kalau saya bilang sih saya dulu juga gitu. Pertama ya dipaksa mandiri, dipaksa disiplin, dan seterusnya. Dengan bentuk apa? Bisa dengan bentuk sebentar. Oke. Dengan bentuk apa? Dengan yang pasti dengan bentuk contoh, dengan pencontohan. Dan yang kedua adalah membantu. Anak-anak itu perlu dibantu. Kadang-kadang mereka mau mengerjakan sesuatu, tapi aku nggak ngerti gimana cara. Monggo, silakan dibantu. Selama itu bukan secara langsung. Jadi maksudnya tidak menuliskan atau ketika ada tugas membuat sesuatu dibuatkan dan seterusnya. Selama itu tidak secara langsung tidak apa-apa. It's okay, tidak apa-apa. Apalagi kalau itu penilaian harian dan seterusnya, itu tolong sedikit tegas kepada anak-anak. Saya yakin jenengan sayang dengan anak-anak, ingin nilai mereka terbaik, ingin mendapatkan nilai baik, tapi jangan jangan menghilangkan apa yang lebih prinsipil dari itu, apa yang lebih substansial daripada sekedar nilai baik, hasil rapat baik. Itu ada yang lebih substansial dari itu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Terus selanjutnya ini. Jadi ini adalah, kalau ini saya ngambil dari sebuah artikel, guru kreatif, orang tua aktif, kunci sukses anak belajar di rumah. Apa menurut Anda ini sulit? Mungkin di bulan-bulan awal kalau menurut saya. Selanjutnya akan menjadi kebiasaan. Itulah yang kita sebut dengan new normal. Welcome to new normal, Bapak Ibu guru. Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai Bapak Ibu. Karena kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Rizky Kanti Rahayu selaku Waka Kurikulum SDN Nurul Islah. Ya, acara selanjutnya adalah tanya jawab Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang mau bertanya. Ya, nanti ada raise your hand di bagian
Bawah. Ini loh reaction. Bawah. Saya kasih contoh. Reaction ya. Seperti ini ya, Bu. Monggo, sesi tanya jawab dibuka. Iya memang bisa bisa. Oh, mereka sendiri. Silakan yang mau ngomong, silakan. Monggo, silakan. Atau langsung aja, barangkali enggak pakai raise hand, bisa? Langsung meng-unmute suaranya sendiri. Monggo, Bapak Ibu. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Okay? Masih kami tunggu, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak? Ini sebenarnya bukan Pak Fairuz Soni, wali murid dari Akbar Bayaki. Oke, monggo Bapak. Cuman ini bukan tanya, cuman sekedar saran aja, barangkali bisa dipakai sebagai alternatif untuk kayak seperti Zoom ini, ya dengan Jitsi Meet itu lebih ringan kayaknya. Aplikasi nggak perlu install kayak Zoom ini kan harus install dulu ya. Kalau Jitsi Bisa diulangi lagi Bapak, mohon maaf saya berganti pakai earphone soalnya. Nggih, monggo bisa diulangi. Oh iya. Enggak cuma sekedar saran aja. Barangkali bisa dipakai sebagai alternatif. Seperti Zoom, ini kan produk berbayar juga, Bu. Kalau nggak berbayar gratis, itu waktunya dibatasi, ya kan? Ya. Ada alternatif pakai Jitsi Meet, Bu. Jitsi Meet, oke, siap. Itu Jitsi Meet itu lebih ringan, tanpa perlu install aplikasinya, bisa langsung kalau misalnya di-share room-nya, kita klik room-nya, bisa langsung terhubung. Oke. Waktunya tidak terbatas ya Pak ya? Kan kalau tidak terbatas. Zoom, tidak terbatas. Tidak terbatas, gratis, tidak terbatas. Cuman untuk lebih optimalnya, kalau cuma 35 orang peserta gitu aja. Oke. Jadi misalnya kalau dipakai di kelas juga, insya Allah masih bisa gitu. Oke, terima kasih masukannya Pak. Nanti bisa kita cari info lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Monggo, yang lain. Silakan langsung saja di-unmute mikrofonnya dan bisa langsung berbicara. Oke, saya masuk ya. Menambahkan informasi. Kok kelihatannya adem ayem? Nggak usah takut-takut Bu, tanya-tanya. Nggak apa-apa Bu, biasa saja. Saya menjawab pertanyaannya ada di chat. Pembagian kelas tetap atau diajak lagi ya? Apa Jitsi Meet? Pembagian kelas. Keceket aku tak mut, banyak saya tak mut saja. Untuk pembagian kelas Bapak Ibu, tenang saja. Yang jelas dari Bapak Ibu guru, berdasarkan evaluasi tahun kemarin, terkait keanggotaan siswa yang ada di kelas tersebut,
Insya Allah kelas itu nanti ada yang diacak. Jadi untuk mengoptimalkan bagaimana kelas tersebut bisa lebih aktif. Ada beberapa kelas sesuai masukan itu, ada kelas yang memang anaknya itu terlalu khusyuk. Jadi kalau diterangkan ya gurune sing bersemangat 45, anaknya anteng adem ayem. Nah, oleh karena itu untuk mengoptimalkan suasana kelas, maka nanti kelas yang seperti itu nanti akan dimodifikasi lagi, akan disesuaikan lagi seperti itu. Jadi bukan pertimbangan yang aneh-aneh, pertimbangan itu yang kita pakai outputnya, gunanya adalah nanti supaya teknis pembelajaran itu bisa lebih maksimal, ya gitu. Nanti untuk materi PTT akan kita sampaikan ke grup guru maupun wali murid, bisa diulang kembali atau dilihat kembali, baik yang YouTube rekaman hari ini maupun PTT yang kita simpan tadi. Itu saja, terima kasih. Kalau malu bertanya bisa chat Zoom saja, Mama, Ayah. Nggak apa-apa, barangkali malu kalau di video seperti ini ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan. Ini tadi, bentar saya baca dari chat aja ya. Oke. Dari atas. Oh ya, nanti siap. Jadi nanti kita akan share materi PPT, jadwal kegiatan di WA kelas masing-masing ya. Ya, siap. Oke, lanjut. Ini. Oh ya, Google Meeting. Nanti kita bisa nyoba Google Meeting. Kenapa ya kemarin saya kok akhirnya enggak pakai Google Meeting? Saya lupa. Ya, nggih, nanti bisa kita anukan. Ini mungkin Ayah Sony, Ayah Akbar. Namanya saya apa ya? Tolong dijawab di WA, di chatnya Ayah. Soalnya daripada saya salah. Ditulis ya, aja, ya, dituliskan. Oke. Nama aplikasi. Oke. Ampun, Bu. Ya, Bu. Bu, maaf mau nanya. Monggo silakan. Monggo. Kan kebetulan kan anak saya 3 ya. Mama siapa ini? Ada mamanya Alika sama Aldrian. Oh iya, siap Mama. Nggih, paham. Nggih. Kan nanti untuk daringnya itu kan kemungkinan jadwalnya sama. Nah, saya mungkin bisa meminta khusus biar nggak terbentuk sama ini saudaranya gitu. Okay. Mungkin ada HP-nya mungkin bisa 2. Nah itu kan jadwalnya kan dari jam 8 sampai jam 11 ya untuk gurunya daring kan sama anak-anak. Okay. Terima kasih. Terus mungkin saya Terima kasih Mama, itu juga menjadi masukan kita. Jadi begini, mengapa akhirnya kita menggunakan WA group itu karena nanti semuanya akan tertata di dalam WA itu. Jadi penyampaian guru dan seterusnya tetap ada jejak rekamnya di dalam situ. Jadi seandainya ada beberapa yang bertabrakan jadwal seperti itu, monggo silakan kita istilahnya menerima itu sampai malam. Jadi misalnya ada tugas hari ini yang harus dilakukan hari ini, jadi kita boleh untuk orang-orang tertentu kita akan persilakan untuk mengerjakannya itu misalnya kita batasi sampai 8 malam atau bagaimana. Nanti bisa koordinasi dengan
wali kelasnya masing-masing nggih, Mama nggih. Soalnya memang dipahami. Kita paham dengan itu, Mama. Ya, ya Bu, terima kasih. Sama-sama, Mama. Monggo yang lain. Oke, saya masuk. Tambahan informasi terkait dengan pembelajaran TPQ yang tatap muka itu, Ayah, Mama, itu nanti untuk siswa tidak perlu berseragam sekolah ya. Jadi busana muslim saja, sandalan saja, nanti mengaji ya. Mengajinya sesuai kesepakatan guru jilid masing-masing ya. Bagi wali murid yang memang kekhawatirannya ya, khawatir sekali dengan kesehatan putra putrinya, nggak apa-apa, nggak mengaji tatap muka nggak apa-apa ya. Tapi tetap nanti dalam kontrol online guru TPQ masing-masing. Terima kasih. Monggo, yang lain silakan. Silakan unmute mikrofonnya dan silakan berbicara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mama. Mamanya siapa? Jeffrey. Mamanya. Jeffrey, Bu. Oh iya, monggo silakan. Oh iya, monggo. Soal ngaji itu jamnya jam berapa, Bu ya? Oh nggih, Pak Ari, monggo Pak Ari dijawab, Pak Ari. Iya, terima kasih Mama Rehan Kesha. Untuk waktu ngaji diserahkan. Oh, Mama Jeffrey, mirip wajahnya soalnya. Mama Jeffrey untuk mengajinya menyesuaikan nanti rembukan sama guru jilid masing-masing. Ya, jadi nanti silakan kapan enaknya waktunya. Yang jelas harapan kami meskipun ini nanti tatap muka, protokol tetap diperhatikan. Seperti itu. Dan tentunya tidak bisa langsung ketika santri di jilid tersebut katakan 30 anak semuanya langsung mengaji, tentunya kurang efektif juga. Nanti dibagi sesuai kesepakatan dengan guru jilid masing-masing. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Monggo, silakan mama-mama yang lain, barangkali ada yang masih ganjel atau nggak bisa membayangkan bentuk pembelajarannya begitu dan seterusnya. Assalamualaikum. Monggo, monggo. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Pak, Bapak siapa ya tadi ya, enggak jadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Monggo silakan masuk. Bapak siapa ini? Ini bapaknya Ataka. Oh nggih, monggo silakan Bapak. Ngapunten. Pertama ingin sharing saja. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Waka kurikulum kaitan dengan materi pembelajaran. Pengalaman anak kemarin mulai bulan Mei itu memang tadi sudah disampaikan evaluasinya cukup bagus, bahwa nanti materi kalau bisa itu disusun, dibuat oleh bu gurunya masing-masing. Jadi itu nanti lebih tepat mengena pada sasaran, tidak kemudian
mengambil dari media kemarin itu saya dapat materi tentang pelajaran tentang tata cara sholat, tetapi bacaannya itu banyak yang keliru. Nah, ini karena dia ngambil dari media yang tidak diproduksi oleh gurunya sendiri. Jadi nanti kalau oleh gurunya sendiri saya pikir lebih menarik dan tepat untuk disampaikan kepada anak didik karena sesuai dengan materi yang diberikan. Terus yang kedua saya ingin menyampaikan gini Bu, tolong nanti buku-buku yang mau dibagikan ke anak-anak itu diseleksi benar-benar, baik itu yang buku-buku umum maupun buku-buku yang agama. Saya kemarin membaca di beberapa buku pelajaran bahasa Arab, itu saya melihat banyak yang tidak tepat penggunaannya. Jadi nanti sebelum dibagikan, monggo guru-guru mapel atau guru-guru yang pegang pelajaran itu nyeleksi dulu buku-buku itu tepat atau tidak. Saya pernah ketemu Pak Hari di DPR itu protes ada kalimat di dalam suatu buku pelajaran yang tidak tepat. Jadi sebelum dibagikan saya minta diseleksi dulu buku-buku itu oleh gurunya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ada pelajaran yang menurut kami tidak pas sehingga nanti anak-anak itu menerima pelajaran yang akan dikenang sepanjang masa gitu ya, keliru sejak awal. Jadi itu saja saran saya. Monggo dilanjut Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya, akan kita tindak lanjuti nanti ya Pak. Terima kasih. Monggo. Ya, Ibu. Silakan yang lain. Cukup ya. Di luar forum. Oke, yang lain? Kami rasa cukup, nggih. Apabila masih dirasa kurang, nanti bisa langsung menghubungi wali kelas atau kami lewat WA. Oke. Alhamdulillah telah terlaksana rapat online pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak, kepada Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Mari sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Ya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.